Tema hari ini judulnya 144.000. Semoga saudara yang dengar firman hari ini di sini, ya di Zoom maupun di YouTube channel kita, bisa menjadi kumpulan 144.000. Amin. Dan saudara, di tema akhir zaman yang pernah saya bahas di tahun 2020, apakah saudara sempat ingat ya, sempat saya singgung bahwa struktur kitab Wahyu adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat Wahyu pasal 4-22, itu dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, Wahyu yang utama itu berisi tentang 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Dan yang kedua adalah bicara tentang Wahyu sisipan. Itu adanya di Wahyu pasal 7 dan Wahyu 10-14. Jadi mengapa Allah memberikan sisipan atau wahyu yang berisi, ini namanya interfere ya. Wahyu campur tangan Tuhan. Yaitu di pasal 7, 10, dan 14 tadi. Wahyu campur tangan Allah ini adalah, atau wahyu sisipan ini adalah tujuannya, wahyu ini adalah untuk menghibur. Menguatkan ya orang-orang umat pilihan Tuhan, umat kudus Tuhan. Kalau saudara lihat isi wahyu yang utama itu sangat menakutkan waktu dibaca. Bacanya menakutkan apalagi menjalaninya. Maka saudara, wahyu sisipan ini atau campur tangan Tuhan ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghibur atau memberi semangat buat saudara yang sedang menjalani wahyu yang utama ini. Saudara ngerti maksudnya? Sedang menjalani malapetaka. Oke? Jadi saudara, kalau kita lihat wahyu sisipan pasal 7 berisi tentang Tuhan sedang memberikan meterai kepada kumpulan 144.000, yaitu hambanya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai bond servant. Saya nggak ada waktu jelasin ini bagus sekali istilah bond servant. Jadi penyingkapan tentang akhir zaman, penyingkapan tentang wahyu, apa yang akan Tuhan lakukan di akhir zaman, itu hanya diberikan kepada orang yang punya kualifikasi disebut hambanya atau bond servant ini. Jadi mereka adalah orang yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidup buat Tuhan. Mereka akan diberikan rahasia tentang apa yang Tuhan lakukan di akhir zaman. Pasal 10 itu bicara tentang gulungan kitab kecil. Pasal 11 tentang 2 saksi. Pasal 12 berisi tentang perempuan yang berselubungkan matahari. Pasal 13 bicara tentang binatang yang keluar dari laut dan bumi. Pasal 14 berisi tentang kumpulan 144.000 yang berdiri di Bukit Sion. Jadi saya perhatikan, kalau saya perhatikan baik-baik, bahwa ada 144.000 ini muncul 2 kali. Pertama di Wahyu 7, dan yang kedua di Wahyu 14. Oke. Jadi tujuan wahyu sisipan ini adalah untuk menghibur dan memberikan harapan bagi orang-orang kudus yang sedang mengalami aniaya dan kesukaran besar. Jadi hari ini jika saudara sedang mengalami kesukaran dalam hidup saudara, kesulitan dalam hidup saudara, ketahuilah bahwa Tuhan lewat wahyu sisipan ini atau wahyu campur tangan Tuhan ini, Tuhan yang mengizinkan kesulitan yang sedang saudara alami hari ini, penderitaan yang sedang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan juga sedang menyiapkan jalan keluar, penghiburan, kekuatan bagi saudara, supaya saudara bisa melewati penderitaan itu. Coba percaya itu? Wahyu 7 ayat 1-4 dan 9 kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kalau kita lihat lagi di Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga yang berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini, sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin.
Jadi saudara, kalau kita lihat kumpulan 144.000 ini yang muncul 2 kali di Wahyu pasal 7 dan 14. Sebelum pasal 7 itu adalah pasal 6. Jadi Wahyu pasal 6 itu berisi apa? Itu berisi tentang 6 meterai yang sudah dibuka, berikut malapetakanya. Oke? Maka kita tadi udah bilang, Wahyu 7 adalah wahyu sisipan. Wahyu campur tangan Tuhan. Jadi Wahyu 7 ini adalah bicara apa? Bahwa setelah ngalamin gempuran banyak di Wahyu pasal 6, saya ngerti? Kan malapetaka meterai itu waktu dibuka, 6 meterai itu dibuka kan, wah ngalamin banyak sekali penderitaan. Tiba-tiba masuk Wahyu pasal 7. Jadi Wahyu pasal 7 ini seperti time out. Kalau saudara suka main basket atau sepak bola, time out. Time out setelah udah digempur sana sini. Jadi saudara disuruh take a break, ambil istirahat. Ya. Dan Wahyu pasal 7 ini untuk memberikan penghiburan kepada saudara yang sudah mengalami gempuran di Wahyu pasal 6. Kalau begitu, apa intisari dari Wahyu pasal 7? Itu ada 2. Yang pertama berisi tentang 144.000 dan yang kedua berisi tentang kumpulan besar orang banyak yang memakai jubah putih. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa 144.000 adalah sama dengan kumpulan orang banyak yang memakai jubah putih yang kita baca tadi di ayat 9-nya. Jika kita mau katakan apakah itu sama, kita bisa katakan bahwa bisa saja seperti itu. Akan tetapi tetap ada bedanya. Oke. Jika kita mau lihat lebih detail, sorot lebih dekat, kita menemukan ada perbedaannya. Itu sebabnya kita tetap harus memisahkan antara yang 144.000 ini dengan kumpulan besar orang banyak memakai jubah putih. Saya ngerti maksudnya? Masih ikuti saya? Hari ini benar-benar saudara jadi anak mahasiswa nih. Kenapa kita harus memisahkan mereka? Karena 144.000 mereka punya misi tugas dan rupa yang berbeda tentunya sama yang kumpulan orang banyak itu tadi. Sedangkan kalau kita lihat kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih, mereka memiliki rupa, yaitu rupa mereka adalah ciri khasnya adalah mereka apa? Memakai apa? Memakai jubah putih. Jadi kita akan bahas nanti waktunya kumpulan orang banyak ini yang di highlightnya dari jubah putih yang mereka pakai. Apa itu artinya? Maka hari ini kita akan bahas lebih dahulu yang 144.000. Wahyu 7 ayat 1 dimulai dengan kata kemudian daripada itu. Kalimat kemudian daripada itu, kebanyakan orang menggampangkan dengan berpikir bahwa peristiwa ini terhubung sama peristiwa yang ada terjadi di Wahyu pasal 6. Malapetaka dibawa oleh 6 meterai. Apakah saudara setuju? Ya, kalau nggak baca setuju-setuju aja ya. Ya, setuju-setuju gitu ya. Kalau saudara selidiki, mungkin saudara akan bisa berpikir bahwa bisa jadi memang ada hubungannya. Akan tetapi masalahnya Wahyu pasal 7 di awal dengan kata kemudian daripada itu tidak ada hubungan sama sekali dengan apa yang terjadi di Wahyu pasal 6. Jadi tadi apa? Ada hubungan atau tidak? Tidak ada. Oke. Jadi waktu mulai dengan kata kemudian daripada itu artinya ada perubahan suasana dan waktu. Itu sebabnya kalimat yang dipakai kemudian daripada itu. Dan kemudian muncul 4 malaikat. Dan 4 malaikat ini, apa yang mereka lakukan? Mereka berdiri di 4 penjuru bumi. Wahyu 7 ayat 1. Saudara-saudara bisa baca di depan saudara. Dan perintah buat mereka adalah supaya mereka apa? Supaya mereka menahan angin. Dan angin jangan bertiup kemana? Darat, laut, dan pohon-pohon. Darat, laut, dan pohon-pohon. Jadi sekarang kita harus pelajarin. Apa artinya laut, darat, dan pohon-pohon. Saudara, kitab Wahyu. Saya nggak tahu saudara pernah baca kitab Wahyu selesai ya? Berapa banyak pernah baca kitab Wahyu selesai nggak tahu? Ya. Saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang menurut saya cukup sulit buat dipelajari. Kenapa? Pertama, kitab Wahyu itu terjadi, beberapa peristiwa yang terjadi di kitab Wahyu itu belum pernah terjadi. Ada yang sedang terjadi, tapi ada yang belum terjadi. Karena itu belum terjadi, pasti kita akan ngalamin kesulitan untuk mencoba menafsirkannya.
Itu yang pertama. Kedua, masalahnya lain adalah waktu kita belajar kitab Wahyu sendiri tanpa punya pendidikan yang cukup baik, kita tidak tahu bahwa ternyata kitab Wahyu itu ada yang terjadi di alam spiritual, alam rohania, tapi ada juga yang terjadi di alam lahiria. Dan karena kita nggak bisa bedakan mana yang rohania, mana yang lahiria, kita ngalamin kebingungan, kesulitan untuk mempelajarinya. Itu sebabnya. Nah, angin di sini, ini adanya di alam rohania. Jadi angin bicara apa? Angin ini bicara tentang kesusahan besar atau angin penghakiman yang akan bertiup ke bumi di waktu akhir. Dan darat atau bumi bicara apa? Ini menuju kepada dunia yang kita hidup sekarang. Dunia yang kita tinggali. Yaitu dunia ketidakpercayaan. Maka 4 malaikat ini mereka sedang melakukan pekerjaan. Di mana mereka lakukan? Mereka selalu melakukan pekerjaan mereka di bumi. Jadi ini bicara hal-hal yang akan terjadi di bumi. Jadi menurut saudara, dunia yang kita tinggali, menurut saudara apakah dunia yang tadi saya katakan dunia yang kita tinggali adalah dunia yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saya setuju itu. Bahwa dunia yang sedang kita tinggali ini penuh dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Setuju? Banyak orang percaya atau nggak percaya? Nggak percaya. Kita nggak usah lihat orang dunia lah ya. Kita bahas sekarang yang Kristen aja. Menurut saudara orang Kristen, banyak orang Kristen yang percaya atau tidak percaya sebenarnya? Hah? Maksud saya percaya firman loh. Berapa banyak orang Kristen yang percaya firman sebenarnya? Berapa banyak menurut saya? Banyak orang Kristen percaya firman atau nggak percaya firman sebenarnya? Nggak percaya. Karena orang Kristen kebanyakan percaya firmannya hanya firman yang berisi tentang berkat, kesembuhan, kelancaran di bumi. Firman-firman itu yang mereka mau percaya. Tapi firman-firman yang bicara tentang sangkal diri, pikul salib, firman-firman yang menuntut pengorbanan diri, menuntut komitmen yang tinggi kepada Tuhan, dedikasi yang tinggi kepada Tuhan, mereka nggak mau percaya. Mereka nggak mau dengar itu. Mereka nggak mau taat. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa hari ini dunia kita hidup, jangan ngomong orang dunia. Orang Kristen sendiri mau percaya firman pun yang didengar, yang dipercaya hanya yang enak-enak aja. Yang gak enak mereka gak mau percaya. Mereka gak mau taat, mereka gak percaya. Saya tahu kenapa kita tidak mudah taat firman. Saya mau tahu? Saya mau tahu. Kenapa waktu kita dengar firman sesuatu yang tidak enak, tapi kita gak mau taat, saya tahu kenapa? Saya mau tahu. Itu karena apa? Kenapa kita sulit untuk taat firman? Saya tahu mau kenapa? Tahu? Oke, itu jawaban yang keinginan daging, itu jawaban yang ya sangat rohania ya. Tapi kalau kita lihat akarnya, itu bicara tentang apa? Ketidakpercayaan. Kalau saudara percaya Tuhan di depan saudara, saudara percaya ini firman dia ngomong depan saudara. Waktu dia ngomong saudara nurut gak? Kalau benar-benar Tuhannya jegret di depan saudara nih ngomong. Dan itu bicara misalnya kayak, sekarang kamu mati aja kayak Harun. Kamu naik ke sana, ke Gunung Hor, terus kamu mati di situ. Itu perintah enak gak enak? Gak enak kan? Tapi kalau kita percaya itu Tuhan yang lagi ngomong, kita taat gak? Walaupun itu mengerikan. Taat. Jadi kenapa kita gak mau taat? Karena kita gak percaya. Enggak lah, ini perasaan saya doang. Enggak lah, ini pikiran saya doang. Padahal itu Tuhan. Tapi karena itu gak enak, kita gak percaya. Itu bukan Tuhan. Jadi bisa-bisa saya aja. Nah saudara, apa arti laut? Wahyu 17 ayat 1 dan 15 kita baca. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air, perhatikan, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah apa? Bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi laut menggambarkan bangsa, rakyat, negara, pemerintahan, kaum, bahasa di bumi ini yang hidup di dalam dosa. Kalau begitu apa arti pohon-pohon? Yang di Wahyu 7 ayat 1 tadi. Kita udah sering dengar ini, bahwa pohon kadang-kadang di Alkitab mensimbolkan manusia. Jadi pohon bicara tentang golongan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mau kaya, mau miskin, mau orang biasa, mau orang berpengaruh, itu termasuk di dalamnya. Maka kalau saya jelaskan ulang, Wahyu 7 ayat 1 ini bicara apa? Bahwa akan ada kesusahan besar
dan penghakiman yang akan menimpa bumi. Dan ada malaikat yang sedang menahan, di 4 penjuru itu, menahan kesusahan besar dan penghakiman yang akan menimpa bumi. So jelas, bisa ikuti maksudnya? Maka jika 4 malaikat ini sedang menahan angin tersebut sampai mereka melepaskan angin itu, maka saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Maka kesusahan besar akan menimpa bumi. Maka artinya dimulailah apa? Penghakiman yang besar di bumi. Dan siapa sasaran dari penghakiman tersebut? Itu adalah pohon-pohon. Itu apa? Semua golongan manusia di bumi. Mau kaya, miskin, orang biasa, orang berpengaruh akan kena dampak. Dan seperti apa penghakiman itu? Bentuknya. Wahyu 7 ayat 2, kalau kita lihat dikatakan keempat malaikat itu ditugaskan untuk merusak apa? Bumi dan laut. Bumi dan laut. Jadi 4 malaikat dikasih tugas merusak bumi dan laut. Maka kalau Tuhan perintahkan, lepaskan sekarang angin itu. Maka seketika angin akan bertiup dan mendatangkan kesusahan besar dan penghakiman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, kalau kita lihat tiba-tiba muncul seorang malaikat yang lain tampil. Dia membawa meterai Allah yang hidup, dia muncul dari tempat matahari terbit, artinya dari timur. Dan malaikat itu memberikan perintah kepada 4 malaikat ini apa di ayat 3? Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, perhatikan baik-baik. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Oke? Jadi perintah kepada 4 malaikat ini untuk menahan angin supaya jangan merusak bumi, laut dan pohon. Tujuannya adalah sebenarnya ada sebuah pekerjaan yang Allah sedang mau lakukan, yaitu pekerjaan untuk apa? Memberikan meterai kepada hamba-hambanya Allah. Maka kesusahan besarnya belum tiba. Maka saudara, kita akan lihat tentang memeteraikan di sini, artinya adalah bicara tentang membubuhkan cap. Jadi ketika kita membahas tentang memberikan meterai, yang harus kita gali ada 2 hal, yaitu apa arti meterainya, dan di mana tempat meterai ini diberikan. Dan dari pembacaan kita, meterai itu ditaruhin di mana? Dikasihin, dibubuhkan di mana? Di dahi. Di dahi. Jadi saudara, kalau kita lihat sekarang arti meterai. Meterai artinya ada tanda bukti kepemilikan. Kalau saudara beli mobil, saudara beli rumah, ya, atau beli tanah, saudara akan terima kwitansi tanda pembelian. Dan harus ada meterai sebagai tanda sah bahwa itu jadi milik saudara. Atau waktu saudara misalnya beli barang-barang yang agak mewah, barang yang mahal, bernilai tinggi seperti berlian, jam tangan atau tas, saudara akan menerima sebuah sertifikat yang ada cap dari perusahaan yang mengeluarkan itu berupa seperti tanda cap yang sah bahwa ini barangnya asli dengan menunjukkan sertifikatnya. Ya. Jadi saudara kalau pakai tas yang asli, saudara harus ada sertifikatnya pasti. Ataupun barang-barang seni yang bernilai, itu harus ada sertifikat cap dari yang mengeluarkan sebagai instansi resmi yang layak memberikan pengesahan itu resmi, asli. Nah saudara, karena itu Allah juga mau memberikan meterai capnya kepada anak-anak Allah yang asli. Maka kalau ada yang asli, maka ada yang juga anak-anak Allah yang palsu. Anak dunia namanya. Jadi kita akan membahas apa arti menerima meterai dari Allah. Soal masih ikut dengan saya? Masih, amin. Oke. Apa arti menerima meterai? Yang pertama, itu adalah tanda bahwa kita adalah milik Allah selamanya. Katakan milik Allah selamanya. 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi meterai ini menandakan bahwa kita adalah miliknya Allah. Gadis Sulam memohon kepada Raja Salomo untuk memeteraikan dirinya di hati Raja Salomo dan di lengan Raja Salomo. Kidung Agung 8 ayat 6, saudara bisa baca sendiri. Dia sedang memohon supaya Raja Salomo selalu ingat akan dia. Demikian pula waktu Tuhan memeteraikan kita, itu artinya diri kita adalah milik Allah. Diri kita ada dalam pikiran Allah, ada di dalam hatinya Allah. Dari mana kita bisa tahu kita milik Allah? Dari meterai yang sudah Dia berikan.
Jadi itu adalah jaminan bahwa kita akan jadi milik Allah untuk bukan hanya waktu yang sesaat, tapi untuk selama-lamanya seperti gadis sulam dengan Raja Salomo. Yang kedua, itu ada tanda perlindungan dan keamanan yang mutlak dari Allah. Wahyu 9:4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai apa? Meterai Allah di dahinya. Jadi kalau yang nggak pakai meterai di dahi mereka, mereka akan mengalami penghakiman. Dan di momen ini, belalang diberikan tugas untuk merusak bumi dan pohon-pohon. Tetapi mereka tidak boleh merusak orang-orang yang memakai meterai di dahi mereka. Maka meterai ini ada tanda apa? Perlindungan atau proteksi yang mutlak dari Tuhan buat saudara. Yang ketiga, itu ada tanda sebagai orang yang telah dipisahkan oleh Allah untuk menjadi umat kudusnya. Tanda antikristus, tanda binatang itu kita tahu berapa tandanya? 666, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 16 dan 18. Jadi tanda 666 ini sangat bertolak belakang dengan tanda meterai yang akan Allah berikan buat saudara. Jika kita umat kudus Allah, kita akan terima meterai dari Allah dan tentunya kita tidak akan terima meterai dari binatang itu yaitu 666. Yang keempat, tanda sebagai anak Allah yang asli. Bahwa saudara asli anak Allah. Tadi saya katakan kalau barang yang mewah, barang yang mahal itu harus ada sertifikat, ada cap dari perusahaan yang mengeluarkannya. Maka jika saudara asli, saudara ini asli keluarannya dari Allah sendiri, ya produknya Allah, saudara pasti ada capnya, meterainya bahwa saudara ini miliknya Allah, ya, propertinya Allah. Oke, jadi saudara, sekarang saya mau tanya saudara, menurut saudara, apa yang paling berharga bagi Allah waktu lihat hidup kita? Apa yang paling berharga bagi Allah waktu melihat hidup saudara? Menurut saudara apa? Uang saudara? Uang rekening di bank saudara, aset, deposito, perusahaan, ya itu yang berharga. Itu bagi kita ya, bagi kita berharga. Apa yang berharga bagi Allah menurut saudara? Waktu Allah lihat saudara, Tuhan lihat saudara, menurut saudara apa yang dia mau cari yang berharga di dalam diri saudara? Apa? Jiwa? Oke, ya oke. 70-80%. Apa? Percaya aja udah 90%. Ya, iman. 99%. Iman yang seperti apa? Semua orang merasa punya iman hari ini. Iman yang seperti apa? Itu adalah iman yang murni. Itu adalah harta yang paling berharga yang Allah mau temukan, dapatkan di dalam diri saudara. Iman yang murni. Saudara sering dengar saya berkata bahwa yang paling berharga itu iman. Hidup yang tragis bukan hidup yang gak lulus sekolah. Itu masih bisa Bukan bisnisnya bangkrut. Hidup yang tragis adalah hidup yang kalau gak punya iman yang murni, itu hidup yang sangat tragis. Jadi iman yang murni adalah hal yang paling berharga di mata Allah yang Allah harapkan untuk bisa diterima, dia lihat di dalam diri saudara. Waktu dia ketemu saudara. Orang Kristen ada banyak. Dan orang Kristen karena banyak imannya juga beda-beda. Tetapi iman yang murni adalah harta yang berharga di mata Allah. Mengapa berharga? Karena banyak orang Kristen belum tentu punya iman yang murni. Itu iman yang selalu berdiri di pihak Allah. Iman yang selalu membela kepentingan Allah, bukan kepentingan dirinya. Dan iman yang murni ini pasti adalah iman yang kuat dan iman yang bisa bertahan ketika kesusahan besar datang. Waktu menghadapi godaan dunia, orang yang punya iman yang murni adalah orang yang akan bertahan dan setia sampai akhir. Kiranya kita jadi orang yang punya iman yang murni, amin. 1 Petrus 1 ayat 7 kita baca. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi hanya orang yang punya iman yang murni yang akan terima pujian dan pengakuan daripada Yesus di akhir zaman nanti.
ketika kedatangan dia yang kedua. Yang kelima, itu ada tanda untuk menerima keselamatan terakhir. Tanda untuk menerima keselamatan terakhir. Jadi orang yang terima meterai dari Allah adalah orang yang sama sekali tidak akan binasa, tidak akan pergi ke neraka. Karena kuasa dan meterai Allah itu bagai tiang api dan tiang awan yang akan menjaga dan melindungi orang-orang yang memakai meterai ini, sehingga mereka akan jadi orang yang menang atas penghakiman dan kesusahan besar yang terjadi di hari akhir. Itu yang akan terjadi kepada saudara jika saudara punya meterai Allah ini. Yang keenam, itu ada tanda bahwa Allah kenal saudara. Allah kenal mereka. Kita bisa aja berasa kenal Tuhan. Tapi masalahnya pengakuan untuk kenal atau tidak kenal itu harus dari sisinya Tuhan. Bisa aja jangan-jangan kita bilang kita kenal Tuhan. Jangan-jangan kita baru kegeeran. Sama seperti kita bilang kita kenal presiden. Tapi belum tentu presiden mau kenal kita. Jadi kita karena berasa kenal presiden, kita coba-coba masuk ke istana presiden. Tiba-tiba kita dicegat sama pengawalnya. Nggak bisa masuk. Karena presiden ternyata nggak kenal kita. Artinya itu adalah hak Tuhan untuk mau mengakui kita kenal atau nggak kenal. Waktu saya bayangkan ini saudara, saya sangat takut sebenarnya. Kalau ngerti maksud saya? Saya nggak tahu apakah saya punya rasa kekhawatiran yang sama seperti saya rasakan. Waktu saya membayangkan itu, terus saya sangat takut. Saya ngerti maksud saya? Karena gini loh, saya boleh bikin apa aja, saya boleh berjuang melakukan apa aja, tapi keputusan untuk mau ngakui saya harus pihak lain masalahnya. Jadi keputusan ini sangat bergantung kepada pihak yang lain, bukan kepada saya loh. Saya bisa aja berasa kenal, tapi kalau ternyata akhirnya dia nggak kenal gimana? Wah, itu saya ngeri sekali bayangin situasi itu. Jadi ketika kita mati, kita akan ketemu Tuhan. Kita akan teriak-teriak panggil dia, kita bisa bilang, Tuhan, masa gak kenal Tuhan? Yesus aku loh, aku khotbah 50 tahun nih. Aku udah melayani kamu 50 tahun. Aku bernubuat, aku bikin mujizat, aku nyembuhin orang pakai nama kamu. Lihat nih Tuhan, lihat aku nih Tuhan. Aku selalu sebut-sebut kamu loh di doaku Tuhan. Kemudian Yesus lihat kita dengan tatapan yang dingin. Terus dia bilang, siapa ya? Wah itu celaka banget. Itu hari yang paling celaka di dunia ini. Di dalam hidup kita. Dia bilang, selama ini kamu lakukan semua buat dirimu. Aku gak kenal kamu. Ini kamu di hadapanku. Saya rasa itu sangat mengerikan. Itu hidup yang paling tragis dan paling celaka dalam hidup ini. Hidup yang tragis bukan bisnis saudara bangkrut. Saya masih bisa bangun lagi. Bukan juga ngalamin kecelakaan sampai buntung tangan, buntung kaki. Karena selama ini tidak akan buntung. Karena waktu saya pergi ke surga, saya akan lengkap badannya. Saudara, itu bukan hidup yang tragis. Hidup yang tragis adalah waktu saudara berdiri di hadapan Yesus, dia gak mengakui kita. Karena sepenuhnya hak untuk mengakui kita, itu ada di tangan dia. Ada di dalam keputusan dia. Kita bisa aja sok-sok kenal, berasa kenal. Tetapi keputusan ada di tangan dia. Itu sebabnya hari ini kita hidupnya harus fokus untuk apa? Menyenangkan dia. Kita harus menyenangkan dia, hidup kudus, taat perintahnya, selalu berpihak kepada dia. Dan syukur-syukur ia mau mengakui kenal kita. Dan waktu kita ketemu dia, kita bisa dengar dari mulut dia berkata, ya kamu memang gak sempurna. Tapi aku tahu hati kamu buat aku. Kamu selalu bela aku. Mari duduk bersama aku di sini. Saudara itu seperti anak sekolah atau mahasiswa yang nunggu hasil ujian. Dan ternyata hasilnya lulus. Saya membayangkan hari itu, kalau itu terjadi itu pasti hari yang sangat bahagia saudara. Lega banget. Ya. Waktu berdiri di hadapan dia kita mungkin berdiri dengan berharap cemas. Tapi waktu dia bilang ya, aku kenal kamu. Wah itu lega sekali saudara. Itu lega sekali. Jadi saudara kita yang udah belajar sungguh-sungguh Alkitab. Kita yang udah berjuang mencoba belajar praktik firman. Ya, pendeta saudara aja punya kekhawatiran itu. Gimana mereka yang gak belajar di luar sana. Yang gak mempraktekkan firman dengan sungguh-sungguh. Itu pasti lebih mengerikan di hari itu.
Gemeteran pasti. Jadi saudara, dengan saudara menerima meterai Allah, itu ada tanda bahwa Allah kenal saudara. Maka itu adalah jaminan keselamatan yang pasti. Tetapi bagi mereka yang merasa itu tidak penting, boleh dapat, boleh enggak meterai itu. Ya, mau dapat nggak apa-apa, dapat juga ya terserah. Mereka pasti tidak akan menerima meterai ini. Jadi meterai ini ada tanda bahwa Allah kenal saudara. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 19 kita baca. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah, perhatikan baik-baik, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ini yang penting, ciri mereka yang terima meterai, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi dasar yang Allah letakkan itu dikatakan teguh. Yaitu apa? Ia membubuhkan cap meterai yang bertuliskan apa? Aku kenal kamu. Aku kenal kamu. Nah setelah ini saya yakin saudara hal berikut pasti saudara penasaran. Kalau begitu bagaimana cara kita bisa terima meterai? Ya kan? Dari tadi bahas meterai terus. Kalau gitu gimana kita bisa terima meterai supaya kita selamat? Jadi bagian yang kedua, bagaimana kita menerima meterai Allah. Meterai itu tadi dikatakan kita terimai di mana? Di dahi. Jadi dahi itu tempat seperti apa? Tempat terpusatnya semua kepribadian kita dan pikiran kita. Alkitab Perjanjian Lama juga menjelaskan seperti itu. Kalau saudara mau lihat adegan ini, saudara bisa lihat di Alkitab Perjanjian Lama, saudara bisa temukan bagaimana dahi daripada imam besar, ya itu selalu tertutup dengan serban. Seperti gambar yang saudara lihat ini. Dan di bagian depannya ada patam emas yang bertuliskan apa? Kudus bagi Allah. Kudus bagi Allah. Jadi serban dari imam besar ini memperlihatkan apa? Bahwa imam besar adalah orang yang hidupnya harus membuang pikiran dan kehendaknya sendiri dan hanya hidup ikut kehendak Tuhan saja. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang punya kualifikasi imam, yang paling pertama saudara harus hidup bagi Allah. Kudus bagi Allah. Artinya saudara adalah orang yang telah membuang diri saudara, membuang pikiran saudara, dan hanya menjadikan diri saudara hanya ikut pikiran Allah dan kehendak Allah. Maka saudara bisa punya kualifikasi menjadi imamat yang rajani. Jadi dahi mewakili pikiran, gagasan, dan kehendak manusia. Dan di tempat sepenting itu Tuhan membubuhkan cap meterainya. Jadi meterai ini hanya diberikan kepada siapa? Orang yang seluruh pikiran dan gagasan dan kehendaknya ikut kehendak dan pikiran Allah. Mereka adalah orang yang seluruh kepribadiannya mengikuti kepribadian dan rupa Allah. Jadi hanya orang seperti demikian yang akan terima meterai. Kita sudah belum? Pikiran, hati, perasaan, kehendak, keputusan, semua judulnya Allah. Sudah belum? Belum ya? Ya udah belajar ya. Pulang dari sini latihan ya. Supaya bisa terima meterai. Karena hanya orang demikian bisa terima meterai. Ya, Tuhan juga sempat mengeluh tentang orang-orang yang belum. Ya. Dikatakan bahwa orang-orang yang waktu mau dikasih cap, mau dimeteraikan di dahinya, Tuhan bilang, Tuhan mengeluh. Bahwa ternyata dahinya itu keras. Yesaya 3 ayat 7. Akan tetapi kamu Israel tidak mau mendengarkan engkau. Jadi orang yang tidak mau terima meterai artinya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau mendengar perintah Tuhan. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Jadi berkepala batu dalam bahasa Ibrani adalah kasak mesak. Itu artinya adalah bukan berkepala batu tapi berdahi keras. Dahinya keras. Jadi mereka adalah orang yang berkata mengenal Allah, tetapi nyatanya mereka tidak mau hidup sesuai firman Allah. Banyak gak orang kayak gitu? Banyak ya. Kita juga kadang-kadang bisa seperti itu. Ya, bukan cuma saudara, saya pun kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi orang yang demikian disebut Allah orang yang berdahinya keras, dahinya keras. Mereka dengar firman tetapi dianggap sambil lalu, tidak pernah anggap serius firman Tuhan. Mereka memperlakukan firman suka-suka hati mereka.
Mereka waktu mendengar firman, mereka coba tafsir atau coba mengerti dengan pikiran mereka sendiri. Dan mereka coba memahami firman dengan pikiran manusia mereka. Tidak mencoba justru memahami firman dari sudut pandang Allah. Dan orang-orang seperti ini Tuhan sebut dahi mereka keras. Karena waktu mau dicap, itu tidak bisa. Semoga kita nggak jadi orang yang dahinya keras. Amin. Nggak menjamin jidatnya botak, gampang dicap, oke? Saya pikir, saya udah banyak botaknya nih. Gampang capnya Tuhan. Nggak menjamin ya. Karena itu bukan bicara lahir ya. Kalau nggak kita cukur aja kita semua biar gampang dicapnya sama Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang menolak firman mentah-mentah. Nggak mau dengar firman. Hanya mau dengar firman yang enak-enak. Firman yang berisi berkat mereka mau dengar. Sedangkan firman berisi perintah Tuhan mereka pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak dengar. Wahyu 7 ayat 4, Rasul Yohanes sebut bahwa jumlah ini meteraikan tadi itu 144.000. Dan Wahyu 7 ayat 5 sampai 8 dijelaskan bahwa 144.000 ini diperoleh dari mana? Dari 12 suku Israel, dari masing-masing suku diambil 12.000 orang. Maka terkumpul nilainya 144.000. Dan 12 suku yang dicatat di Wahyu 7 ini, ada beberapa hal yang penting yang harus perhatikan. Yang sudah saya jelaskan di tema berjudul suku yang dihapuskan. Yang pertama, suku Dan dihapuskan namanya. Dari catatan 144.000 di kitab Wahyu. Kita sudah bahas kenapa, sama masih ingat kenapa suku Dan dihapuskan? Karena masalah apa? Pertama, karena suku Dan malas. Orang yang malas. Dan kedua adalah mereka melakukan penyembahan berhala yang sangat parah. Sehingga nama mereka dihapuskan. Yang kedua, suku Lewi yang tadinya tidak masuk ke dalam 12 suku Israel waktu pembagian tanah, tetapi justru di Wahyu 7 dari 144.000 suku Lewi masuk. Suku Lewi tadinya adalah suku yang dipisahkan secara khusus, ya, disebut sebagai suku anak sulung. Kalau 12 suku Israel, suku-suku yang lain di luar suku Lewi, semua anak pertama anak sulung, tapi khusus suku Lewi karena mereka beda di mata Tuhan. Seluruh anak-anak yang lahir dari suku Lewi itu sulung semua, miliknya Tuhan. Jadi saudara, suku Lewi di Wahyu 7 ini masuk namanya. Menggantikan posisi suku Dan yang dihapuskan. Dan suku Efraim tidak masuk namanya. Tetapi suku Efraim telah diwakilkan oleh ayahnya Yusuf. Sehingga suku Efraim dengan namanya tidak dicatat sebenarnya sudah diwakilkan oleh ayahnya, suku Yusuf. Sehingga suku Efraim namanya tidak ada itu bukan karena ada dosa. Tapi karena perwakilan dari ayahnya. Maka suku Dan yang hidupnya didedikasikan buat menyembah berhala, hidup buat kesenangan sendiri, posisi mereka telah diambil alih oleh suku Lewi yang kebalikan hidupnya, yang hidupnya didedikasikan hanya bagi Allah. Amin. Maka yang ketiga kita akan lihat, 144.000 ini menunjuk orang-orang seperti apa. Ini adalah menunjuk kepada orang-orang seperti apa 144.000. Ini adalah hamba-hamba Allah yang khusus. Dan mereka adalah orang-orang yang menerima misi tugas dari Allah. Dan mereka juga dipilih langsung oleh Allah. Jadi kalau kita lihat di militer, mereka ini seperti pasukan khusus. Kopassus. The best of the best daripada miliknya Allah. Orang-orang terbaiknya Allah. Dari pilihan dipilih lagi yang terbaik. Keren gak saudara? Oh ya, keren ya. Saudara mau jadi the best of the best. Jadi miliknya Allah. Dari orang-orang percaya, saudara adalah the best of the best ya. Jadi Allah bangga sekali sama yang ini pasti. Dan di hari akhir, firman Allah, rahasia daripada firman Allah itu hanya disingkapkan kepada yang 144.000 ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya misi khusus untuk menyampaikan firman rahasia dari Allah ini. Dan mengapa kita bisa katakan bahwa 144.000 ini seperti pasukan khususnya Allah? Kalau kita lihat, 144.000 ini muncul dua kali tadi, Wahyu 7 dan 14. Dan kita bisa lihat waktu di Wahyu 14, kita bisa lihat karakter dan kepribadian mereka seperti apa, sehingga kita bisa tahu kenapa mereka beda. Oke? Kita lihat karakteristik dari 144.000. Kalau kita lihat, mereka muncul dua kali, satu di Wahyu pasal 7, sekali di Wahyu 14.
Meskipun sama-sama namanya 144.000, yang saudara harus perhatikan baik-baik bahwa mereka tetap beda. Kenapa? Karena titik munculnya, titik mereka tampil itu di waktu yang berbeda. Oke? Jadi titik waktu kemunculan mereka berbeda. Di Wahyu 7 dengan Wahyu 14 itu beda. Titik kemunculan sangat berbeda. Kalau saya lihat di tabel di depan saudara, 144.000 yang muncul di Wahyu, kalau kita lihat di Wahyu 7, itu ada waktu Allah memilih mereka, dan itu mereka muncul sebelum kesusahan besar, sebelum penghakiman di bumi dimulai, mereka dipilih sebelum masa kesusahan besar itu dimulai. Itu di Wahyu 7. Jadi Wahyu 7 adalah waktu di mana, nah kalau saya lihat di tabel di depan saya akan lihat bedanya. Di Wahyu 7 adalah di mana 4 malaikat menahan 4 angin, ya, sebelum kesusahan dimulai. Dan maka kita bisa lihat bahwa 144.000 ini Wahyu 7 itu bicara adalah mereka yang terima meterai sebelum kesusahan besar itu tiba. Oke, jadi mereka adalah orang yang muncul, 144.000 ini muncul sebelum kesusahan besar datang, sebelum penghakiman datang, mereka dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk terima meterai di dahi mereka. Tetapi kalau saya lihat di Wahyu 14, tingkat titik kemunculannya beda. Bahwa orang-orang di Wahyu 14 ini, mereka muncul setelah kesusahan besar telah selesai. Setelah penghakiman Tuhan selesai, setelah kehendak Tuhan yang Tuhan mau terjadi di bumi ini selesai. Maka kita bisa simpulkan orang yang muncul di Wahyu 14, 144.000 di Wahyu 14 menggambarkan orang-orang yang telah menang. Bagaimana kita bisa tahu? Karena Wahyu 14 ayat 1 kita baca, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdiri bersama anak domba di Bukit Sion. 144.000 ini. Sehingga membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menang. Dan mereka adalah orang-orang yang juga tadinya terima meterai di dahi mereka. Jadi ekspresi anak domba berdiri Bukit Sion menunjukkan bahwa kesusahan besar telah selesai. Menunjukkan bahwa anak domba telah selesai menang dalam pertandingannya. Sehingga titik waktu 144.000 yang di Wahyu 14 itu terjadi setelah kesusahan besar selesai. Setelah semuanya selesai. Maka kita bisa lihat, kita bisa rangkum susunan sebagai berikut. Bahwa Wahyu 7 itu ada sebelum masa kesusahan besar, Allah memilih 144.000-nya, pasukan khususnya. Kemudian Allah memberikan meterai kepada mereka. Sebelum apa? Kesusahan besar itu datang. Oke? Dan kemudian selama kesusahan besar terjadi, 144.000 ini yang tadi sudah dikasih meterai, sudah dikasih misi khusus, mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan Wahyu 14 ayat 1, setelah mereka selesai melaksanakan misi tugas mereka dengan baik, setelah penghakiman Tuhan selesai, setelah kesusahan besar terjadi, maka mereka berdiri sebagai orang yang menang bersama dengan anak domba itu Yesus. Jadi meskipun sama-sama 144.000, titik kemunculannya berbeda. Jadi saudara, kita akan lihat dari Wahyu 14, kita bisa lihat 12 karakteristik. Saudara mau jadi 144.000? Amin. Tadi harus terima meterai, yaitu terima firman dengan baik di hati saudara. Itu artinya saudara terima meterai. Dan sekarang kita lihat bagaimana supaya bisa jadi 144.000 yang menang. Mereka punya 12 karakteristik. Ada 12 karakteristik. Tadi saudara baca sendiri, itu referensi dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Ya. Karakteristik yang pertama, ya. Mereka adalah orang-orang yang berdiri bersama dengan anak domba, ayat 1. Kedua, mereka berdiri di Bukit Sion, ayat 1 juga. Ketiga, mereka dimeteraikan pada dahi mereka, dan di dahi mereka bertuliskan nama anak domba dan nama Allah Bapa, itu di ayat 1. Kemudian, yang keempat, mereka menyanyikan nyanyian baru, ayat 3. Kelima, mereka ditebus dari bumi, ayat 3. 6, tidak mencemarkan diri dengan perempuan, di ayat 4. Dan yang ketujuh, murni seperti perawan, itu di ayat 4. Kedelapan, mengikuti anak domba, di ayat 4 juga. Dan 9 adalah korban-korban sulung, ayat 4. 10, mereka bagi Allah dan bagi anak domba, itu di ayat 4. 11, tidak terdapat dusta, ayat 5. 12, tidak bercelah, ayat 5. Jadi saudara, saya akan bahas satu persatu karakter ini. Karakter yang pertama dikatakan mereka berdiri bersama Yesus. Apa artinya? Mereka adalah orang yang berdiri bersama Yesus, artinya mereka telah diberikan kuasa dan otoritas untuk memerintah bersama Yesus. Mereka adalah orang yang menang. Yang kedua, mereka berdiri di Bukit Sion. Gunung Sion adalah puncak tertinggi.
Ini artinya mereka adalah orang-orang yang telah mencapai puncak iman yang tertinggi. Apa? Mencapai apa? Ya, nggak boleh cuma puncak iman, tapi puncak imannya harus yang tertinggi. Ya. Saudara sering dengar kata saya bahwa tingkatan iman itu ada tingkatan iman sorga tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 3 adalah tingkatan iman Firdaus yang paling sempurna. Jadi saudara harus terus naik imannya sampai ke tingkatan yang ketiga, tingkatan sorga. Di mana Allah Bapa bertahta di sana. Jadi artinya mereka telah mencapai puncak iman yang tertinggi. Ya. Jadi saudara nggak boleh puas dengan iman saudara hari ini. Udah bagus, bagusin lagi. Udah mengkilat, kilatin lagi. Udah dipoles halus, poles lagi. Terus ya. Gosok terus sampai mengkilat, sampai indah ya. Terus jangan puas ya. Kalau ada yang muji saudara, kamu tuh luar biasa loh. Cinta Tuhan, saudara jangan terlalu banyak terbuai sama pujian itu. Nanti saudara nggak pengen lagi bikin diri saudara bagus di hadapan Tuhan. Saya kadang-kadang dipuji orang suka mikir, itu seperti pencobaan saja. Orang muji kita, kalau kita cepat puas diri, kita udah gak berjaga-jaga. Ya, jadi waktu saudara bagus, saudara mau lebih bagus lagi. Udah bagus, bagus lagi. Terus, sampai jadi sempurna. Yang ketiga, karakternya di dahinya dimateraikan nama anak domba dan Allah Bapa. Artinya, mereka telah menerima firman dengan lembut di hati mereka. Ya, hati mereka lembut terima firman. Pikiran mereka terbuka untuk menyambut firman dengan baik. Bukan hanya firman yang bicara berkat. Ya, dan dikatakan bahwa nama anak domba dan nama Allah Bapa ada di dalam dahi mereka, artinya adalah di dalam diri mereka ada pikiran yang sama dengan pikiran anak domba dan pikiran yang sama dengan Allah Bapa. Jadi jelas bahwa otak mereka, isi pikiran mereka sudah sama dengan Tuhan. Mereka tidak menolak firman, mereka adalah orang yang taat firman, yang pikiran sudah sama dengan pikiran Allah. Itu maksudnya. Saudara pikiran sudah sama dengan pikiran Allah? Sudah lagi mencoba ya? Ya nggak apa-apa, usaha terus aja. Yang keempat, mereka menyanyikan nyanyian baru. Kata baru di sini dalam bahasa Yunani adalah kainos. Kainos artinya adalah hal yang sepenuhnya baru secara mendasar. Seperti bayi yang baru lahir. Jadi benar-benar baru lahir. Belum pernah ada yang kayak gini. Ya, hal-hal yang benar-benar belum pernah ada selama ini. Ini benar-benar baru. Jadi menyanyikan di sini menunjuk sebuah pekerjaan untuk memberitakan dan menyampaikan firman. Tapi bukan firman yang basi. Firman yang 20 tahun saudara dengar diulang-ulang terus. Tapi firman yang baru. Benar-benar saudara belum pernah dengar firman seperti ini. Firman yang baru. Menyanyikan artinya apa? Mereka mempelajari dan kemudian apa? Mereka memberitakan firman itu. Firman yang sepenuhnya baru. Firman yang belum pernah disingkapkan. Belum pernah ditemukan oleh siapapun. Itu yang mereka nyanyikan. Jadi maksud menyanyikan ada dengan mempelajari nyanyian itu dan kemudian mengajari orang lain. Maksudnya apa sih saudara? Ngerti sih maksudnya? Ya dengan saudara datang NCM, saudara lagi belajar nyanyian itu. Dan kalau saudara sudah pinter, saudara akan nyanyi lagi. Mengajarkan nyanyian itu. Saudara akan nginjilin orang pakai firman ini. Itu maksud saudara menyanyikan. Dan Wahyu 13 ayat 3, dikatakan tidak ada seorang pun bisa mempelajari nyanyian baru itu. Selain daripada 144.000. Maka tugas saudara untuk adalah menyampaikan firman ini, mengajarkan kembali. Karakter kelima, mereka adalah orang yang ditebus dari bumi. Dikatakan mereka ditebus dari bumi, bukan ditebus dari langit. Artinya, ini memberitahukan kita bahwa meski mereka ada di bumi, 144.000 ini, ya. Kalau yang tadi yang kedua di Wahyu 14, bukan ada di bumi, tapi di Bukit Sion. Beda loh berdirinya. Artinya meski mereka ada di bumi, mereka telah menerima bukti nyata keselamatan mereka. Bukankah ini sangat indah? Jadi selama masih di bumi, mereka sudah dapat jaminan keselamatan orang-orang ini. Kelompok 144.000. Saudara kayak nggak bahagia gitu denger ini. Saudara ngerti gak sih saya lagi ngomong apa? Saya lagi nyanyi nih saudara. Dengerin dong nyanyian ini. Saya ngerti sih, kok kayak kurang bahagia gitu. Saya ulang ya. Denger nyanyian saya ya. Saya lagi nyanyi saudara, dengerin ya nyanyian saya. Jadi mereka dikatakan ditebus di bumi, artinya 144.000 ini, mereka sudah dapat jaminan keselamatan bahkan waktu mereka masih ada di bumi. Ya, berarti udah denger nyanyian saya. Jadi kalau saudara masuk ke dalam kelompok pasukan khusus ini, saudara tuh sudah dijamin keselamatannya. Meskipun belum ke sorga, udah dapat di bumi. Itu loh.
Karakter yang keenam, itu adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Artinya mereka hidup kudus, mereka tidak hidup di dalam percabulan. Ketujuh, orang-orang yang murni seperti perawan. Artinya mereka nggak kenal dosa. Mereka nggak kenal dosa. Bukan nggak kenal, maksudnya bukan nggak kenal sama sekali. Jadi mereka tuh bodoh terhadap dosa. Lugu, polos. Seperti anak kecil yang lugu, polos. Terapi terhadap dosa. Jadi mereka menjalani hidup yang menjauhi dosa dan hidup senantiasa takut akan Tuhan. Kedelapan, orang-orang yang mengikuti anak domba. Artinya mereka adalah orang yang memiliki iman yang murni, ya, yang selalu punya sikap hati mengemban misi dan tugas yang Tuhan berikan dengan setia. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru ini, selain mempelajarinya, mereka menyanyikannya. Dan mereka adalah orang setia melakukan tugas ini, ya, nyanyi dan mempelajari dan menyanyikan, ya, sampai akhir. Jadi mereka adalah orang yang tidak condong hati kiri ke kanan. Mereka terus ikut anak domba. Kemanapun anak domba itu pergi, ataupun anak domba itu utus mereka pergi. Mereka akan taat. Yang kesembilan, mereka adalah korban-korban sulung. Jadi ini memberitahukan kita apa? Bahwa mereka adalah orang yang menjalani hidup yang senantiasa memberikan dedikasi yang tertinggi dengan memberikan yang terbaik bagi Allah. Mereka melakukan segala sesuatu buat Tuhan bukan setengah-setengah, tetapi berusaha memberi yang terbaik. Yang ke-10, dikatakan orang-orang bagi Allah dan anak domba. Artinya mereka adalah orang yang hidupnya hanya dipersembahkan bagi Allah. Hidup mereka hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mereka memberikan hidup mereka bukan 70% dari hidup mereka, bukan 80%, bukan 90%, bukan 99%, tetapi 100%. Bahkan kalau boleh 110%, mereka berikan hidup mereka 110% buat Tuhan. Amin. Yang ke-11, orang-orang yang tidak berdusta. Jadi mereka adalah orang-orang yang jujur dengan diri sendiri, selalu introspeksi diri, buat setiap tindakan, pikiran, dan isi hati dan motivasi di dalam diri mereka. Mereka introspeksi terus. Mereka selalu memeriksa setiap perkataan keluar dalam diri mereka. Ya, jika itu tidak sesuai, tindakan atau perkataan atau pikiran mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan langsung cepat sadar biasanya. Jadi mereka adalah orang yang sangat hati nurani bersih sebenarnya. Maka ini cepat menyadari dosa dan kelemahannya tanpa perlu bela diri. Ya, ada orang-orang yang saudara kenal mungkin sudah nyata-nyata terbukti salah ya, sudah dibawa saksi 2-3 orang, tetap aja bela diri bilang bukan dia yang salah. Nah, mereka ini tidak seperti orang-orang tadi saya sebut. Jadi, saudara banyak orang bilang mau pergi ke sorga, tetapi disuruh jaga ibadah aja, datang untuk setia ibadah aja mereka nggak sanggup. Jadi artinya apa? Mulut dan tindakan mereka nggak sama. Nah, itu artinya apa? Berdusta. Orang yang berdusta. Dusta di sini bukan hanya bicara bohong, suka ngomong bohong, bukan. Dusta di sini juga bisa berkata-kata yang baik tentang diri sendiri, padahal tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Membohongi, berdusta kepada siapa? Diri sendiri. Membohongi diri sendiri. 12 adalah orang-orang yang tidak bercela. Mazmur 15 ayat 2 dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kata cela di sini, kata bercela di sini dalam bahasa Ibrani ada tamim. Tamim artinya adalah menjalani hidup yang penuh integritas. Mulut, hati, dan tindakannya sama. Ya. Mulutnya A, hatinya A, tindakannya A. Jangan mulutnya A, hatinya B, tindakannya C. Wah itu kacau. Koslet namanya ya. Koslet. Kadang manusia bisa gitu. Mulutnya bilang, aku sayang kamu. Tapi hatinya bilang enggak. Dan tindakannya beda lagi. Ya. Jadi itu namanya koslet. Jadi saudara, banyak orang mulutnya berkata yang bagus. Tetapi dia tidak menyadari bahwa tindakan dia sangat bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Jadi banyak orang saudara, itu pandai kalau mengkritik orang ya. Menilai orang, menghakimi orang itu pandai sekali. Dan kadang-kadang setelah dia mengkritik orang atau ya misalnya dia bilang orang itu egois sekali orang itu. Dia baru ngomong 10 menit yang lalu bilang sama orang, pintar sekali cari kelemahan orang lain. Orang itu egois. Tapi setelah 10 menit berlalu, ternyata dia melakukan kesalahan yang sama. Dia juga tetap egois. Caranya apa? Dia memaksakan semua orang untuk melakukan apa yang dia mau. Ya, untuk ngikut dia punya mau. Jadi saudara, kadang-kadang manusia pintar untuk nilai orang, tapi ketika menilai diri sendiri, nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita daripada sibuk mencari kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Ya. Tapi kita harus mulai sibuk memperhatikan kelemahan kita. Dalam satu hari mungkin ada banyak sekali pelanggaran kita terhadap firman Tuhan. Baik di dalam tindakan, perkataan,
hati, pikiran, pasti ada banyak sekali. Maka kita bisa ngerti bahwa 144.000 adalah orang yang bermisi tugas. Mereka adalah orang-orang yang dimiliki Allah, orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah. Dan saudara pasti mau jadi orang-orang yang masuk ke sini. Berarti kuncinya saudara harus jadi orang yang punya misi khusus dari Allah, betul? Kalau saudara punya misi khusus, saudara sedang mengerjakan misi khusus Allah, maka saudara adalah 144.000. Maka saudara adalah orang terima jaminan keselamatan. Setuju? Betul ya? Dan banyak orang berkata ke saya bahwa mereka mau tahu apa panggilan Tuhan buat hidup dia. Apa misi khusus Tuhan buat hidup dia. Banyak orang mau tahu itu. Tapi saya perhatikan ternyata banyak orang hanya kepo. Bukan pengen benar-benar tahu. Ya, karena setelah dikasih tahu belum tentu mereka mau melakukan. Ya, betul saudara. Ya, karena sebelum saudara setia dengan perkara besar, sebelum saudara diberikan perkara besar, saudara setia dengan perkara kecil. Dan perkara kecil, dua hal yang paling dasar. Kalau saudara baca Alkitab, saudara baca Alkitab. Alkitab ada dua hal yang paling mendasar yang harus saudara jaga. Isi Alkitab itu dua hal yang saudara harus jaga. Itu hal yang paling basic, hal yang paling mendasar, itu satu, menjaga apa? Ibadah, menjaga hari Sabat. Yang kedua adalah menjaga persepuluhan saudara. Itu dua hal yang paling basic. Kalau saudara bisa jaga itu dengan baik, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, yaitu apa? Misi khusus itu. Misi tugas yang khusus. Jadi kalau dua hal yang paling dasar yang gak bisa dijaga, terus tiba-tiba Tuhan kasih saudara sebuah misi khusus untuk saudara melakukan sesuatu. Terus kemudian saudara bilang, kayaknya udah gak enak nih di sini, kayaknya udah gak enak nih, kayaknya udah gak nyaman nih. Oh udahlah, saya gak mau lah. Nah akhirnya saudara tinggalkan begitu aja. Jadi Tuhan tahu kepada siapa dia mau kasih itu misi khusus. Yaitu kepada orang yang sudah setia memelihara hal-hal yang kecil. Kesimpulan. 144.000 ini dipilih sebelum masa kesusahan besar. Setelah kesusahan besar muncul lagi 144.000 yang sama. Maka ini memberitahukan kita bahwa ketika kita menerima misi khusus, tugas dari Allah, maka kita akan masuk ke dalam 144.000, artinya akan menjadi orang-orang yang menerima jaminan keselamatan. Dan kiranya kita bersyukur ketika kita menerima misi tugas itu, kita jangan mengeluh, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ya. Mungkin ada orang lain yang mungkin kelihatannya hidupnya lebih enak dari saudara. Jangan mengeluh, jangan membandingkan. Karena panggilan saudara beda-beda tiap orang. Ya. Tetapi saudara harus tahu bahwa saudara telah menerima berkat yang luar biasa. Itu jaminan surga. Maka kita tahu jika sudah masuk ke dalam 144.000, maka kita akan menerima jaminan masuk surga. Mereka yang di luar itu masih sangat rentan dan beresiko. Ya. Selalu bilang, saya mau jadi orang Kristen yang penting percaya aja dah, nggak usah yang kayak 144.000 kayak susah bener. Nginget 12-nya udah susah, udah kelebihan gitu. Apalagi ngelakuin, mau hafalin 12 udah pusing, apalagi mau melakukan. Kita mau biasa-bisa. Ya, bisa nggak kita masuk surga begitu? Ya bisa, tapi seperti saya bilang, sangat beresiko. Sangat beresiko. Kalau saudara mau, saudara harus pilih yang 144.000. The best of the best. Tapi kalau pilihannya udah mau grade 3, kelas 3, jatuhnya langsung ke pinggir ke neraka ya. Saudara harus jadi orang ring satunya Tuhan. Jatuh jelek-jelek jadi ring 2. Ya, kalau saudara udah ring 3 jatuhnya ke neraka saudara. Itu saran saya kalau saudara mau dengar. Itu saran saya. Dan pilihan untuk jadi 144.000 terbuka buat semua orang. Karena Allah gak pandang bulu, gak pilih kasih. Maka kalau saudara hari ini menjalani hidup yang mendedikasikan hidup tugas, menang misi tugas dengan setia, saudara lakukanlah dengan bukan motivasi cari pujian dan pengakuan manusia. Karena Tuhan sedang memperhatikan saudara. Tuhan sedang memperhatikan pekerjaan saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh melakukan bagi dia atau bagi manusia. Dan jika saudara setia, Allah akan menjamin keselamatan saudara dan dapat masuk ke dalam kerajaannya. Wahyu 7, ada 4 malaikat menahan 4 angin. Dan selain itu ada seorang malaikat yang tampil memerintahkan 4 malaikat itu. Sebelum Allah memberikan meterai kepada 144.000. Maka kita paham sekarang bahwa di dunia rohania itu sama seperti dunia kita hidup hari ini, dunia lahir ya. Bahwa di dalam dunia rohania ada posisi-posisi yang beda tiap orang. Maka upah yang akan diterima orang juga beda-beda. Dan 144.000 ini mereka telah naik terus sampai ke posisi mereka ada di mana? Berdiri bersama Yesus. Artinya mereka sudah sampai kepada tingkatan yang tertinggi.
itu berdiri bersama Yesus di Bukit Sion. Jadi dibandingkan berkat yang kita bisa terima di dunia ini, adakah berkat yang lebih besar dibandingkan bisa berdiri dan memerintah bersama Yesus? Hal bekerja dengan giat, melayani Tuhan dengan giat di bumi, terlibat aktif di dalam penyebaran firman yang murni, itu adalah isi hati Tuhan. Dan jika saudara terlibat aktif di dalam kehendak Bapa ini, itu akan menentukan besarnya upah saudara masing-masing. Surga adalah dunia yang jauh lebih indah dan jauh lebih luar biasa dibandingkan semua keindahan dunia yang pernah saudara nikmati di dunia ini, atau yang mungkin saudara sedang pikirkan untuk saudara dapatkan. Keindahan surga itu jutaan kali lipat dibanding keindahan dunia ini. Maka jika saudara bisa menerima upah di surga, saudara bisa membayangkan betapa hokinya saudara. Betapa beruntungnya saudara bisa menerima berkat yang sebesar itu. Saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kiranya kita jadi orang-orang yang terhitung masuk ke dalam 144.000 sebagai orang yang mempelajari nyanyian baru ini dan kemudian menyanyikannya kembali, mengajarkannya kembali kepada orang lain, dan kemudian kita menanggung misi tugas kita dengan baik sehingga kita boleh jadi orang-orang yang menang di dalam kesusahan besar, ya. Kita akan harus menjalani kesusahan besar itu, saudara, ya. Teman-teman kita sangat takut sekali. Mereka menciptakan teori sebelum kesusahan besar harus ada rapture. Ya, ini karena mereka pengen sekali gak mau susah hidupnya, ya. Jadi mau mau ikut Tuhan di dunia, maunya hidupnya enak terus, ya kan. Nanti waktu dunia udah gak enak, mereka pengen diangkat. Tapi kalau kita belajar Alkitab dari awal sampai akhir, saudara bisa lihat bahwa semua kita harus ngalamin kesusahan besar. Karena kalau saudara lihat 144.000, mereka ada orang yang sudah menang dari penghakiman Tuhan dan kesusahan besar. Kira kita jadi orang yang akan luput dan menang. Ya, kita orang yang lulus, ya, lulus dari ujian kita, menang dalam menghadapi kesusahan besar itu, sehingga kita bisa terhitung sebagai 144.000 dan kita bisa berdiri bersama anak domba di Bukit Sion. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, tolong kami, kalau ketika kami hari ini sebagai orang-orang yang telah Tuhan pilih, telah pisahkan dari dunia ini, dari kumpulan orang banyak kami telah dipilih, dipisahkan. Ketika Bapa Engkau datang untuk memberikan meterai-Mu di dahi kami, tolong kami supaya kami tidak punya dahi yang keras. Ketika kami dengar firman Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang tidak berbantah, tidak menolak firman, hati yang tidak berpikir atau kami tidak memikirkan firman dengan cara pikir kami yang duniawi. Tapi kami coba memahami firman, menggalinya, mempelajari lebih dalam dari sudut pandang Allah. Tolong kami supaya kami punya hati yang taat pada firman Tuhan. Bukan hanya percaya pada firman yang bicara berkat-berkat. Tetapi kami juga mau percaya pada firman yang menuntut pengorbanan diri kami. Dan kami mau mentaati firman itu. Dan jika kami memiliki sikap ini, sikap yang punya sikap hati yang baik untuk meresponi firman Tuhan, maka kami akan menjadi orang-orang yang menerima meterai daripada Engkau Bapa. Meterai nama Allah Bapa dan meterai anak domba di dahi kami. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang mutlak. 144.000 ini mengajar kami itu Bapa, untuk kami boleh menerima misi tugas di bumi dengan setia. Dengan kami mempelajari nyanyian yang baru. Dan juga kami mulai menyanyikan nyanyian ini, mengajarkan kembali kepada orang lain. Maka tolong kami terus bisa tekun untuk melakukan kedua hal ini, mempelajarinya dan menyanyikannya, sehingga kami boleh menerima berkat di bumi maupun di surga. Dan terlebih lagi di hari akhir, kami mau menerima berkat yang paling besar, paling akbar, hari yang paling bersuka cita, yaitu kami boleh berdiri bersama Yesus yang kami kasihi, berdiri dengan anak domba di Bukit Sion. Terima kasih Bapa buat firman yang berharga ini. Kami mau mengembalikan ucapan syukur kami buat firman yang sangat bernilai dan berharga ini. Dengan memberikan persembahan kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami. Sehingga penyebaran firman Tuhan ini boleh semakin seperti nafiri yang berkumandang di seluruh penjuru bumi. Memanggil bilangan yang sisa, Se'ar Yasub, orang-orang yang sisa untuk pulang kembali. Lalu firman ini mengumpulkan kembali orang-orang yang terpilih dari sejak dunia dijadikan. Kiranya Bapa, Engkau Gembala Agung itu mengumpulkan domba-domba-Mu
Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kemuliaan, kehormatan di kerajaan-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.